Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, Ibu harapkan kalian semua dalam kondisi sehat, begitupun juga hari ini Ibu dalam kondisi sehat. Kedepannya semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Baik, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi semua, hari ini kita masuk pada perkuliahan pengantar ekonomi untuk pertemuan yang kedua ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang hukum permintaan. Maka kali ini pada pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang hukum permintaan. Ibu izin share screen dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat? Tampilannya sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya. Baik, hari ini seperti yang Ibu sampaikan, Ibu akan membawakan materi tentang teori permintaan untuk mata kuliah pengantar teori ekonomi pada pertemuan yang kedua. Untuk materi kita hari ini, yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah kita, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan teori permintaan. Kemudian untuk sub capaian pembelajaran mata kuliahnya, yang pertama, diharapkan nanti mahasiswa mampu menyebutkan definisi permintaan. Yang kedua, nanti mahasiswa mampu menjelaskan hukum permintaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan. Dan yang terakhir, yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menguraikan tentang kurva permintaan itu sendiri. Kita lanjut langsung ya ke definisi permintaan. Pada dasarnya, kalau ditanya tentang definisi permintaan, Ibu yakin kalian semua sedikit banyak sudah paham apa itu definisi atau apa itu arti permintaan dari sisi ekonomi. Jadi permintaan sendiri itu didefinisikan sebagai banyaknya jumlah barang atau jasa. Ya, ingat ya, barang atau jasa yang diminta pada tingkatan harga dan waktu tertentu. Jadi definisi permintaan itu adalah seberapa banyak sih barang atau jasa yang diminta pada tingkatan harga tertentu. Itu secara praktisnya. Jadi secara singkatnya definisi permintaan itu. Kemudian nanti teori permintaan itu berarti apa, Ibu? Jadi kalau didefinisikan permintaan itu sebagai banyaknya barang atau jasa yang diminta pada tingkatan harganya, maka teori permintaan nanti adalah teori yang akan menjelaskan hubungannya. Bagaimana hubungan jumlah permintaan barang dan jasa nanti pada tingkatan harganya? Apakah nanti hubungannya itu bersifat positif atau negatif? Ya, nanti terkait dengan hukum permintaan itu sendiri. Oke, baik. Untuk jenis permintaan sendiri, jenis permintaan sendiri itu kita klasifikasikan menjadi dua, bisa berdasarkan daya belinya. Daya beli di sini artinya adalah kemampuan kalian, purchasing power, ya. Kemudian bisa diklasifikasikan berdasarkan jumlah yang melakukannya. Jadi kalau kita klasifikasikan berdasarkan daya beli, ya, permintaan itu terbagi menjadi tiga. Apa saja? Yang pertama itu permintaan efektif, yang kedua itu permintaan potensial, dan yang terakhir itu adalah permintaan absolut. Oke, jadi kalian harus tahu bagaimana cara membedakan antara efektif, potensial, dan absolut. Definisinya berbeda berdasarkan daya belinya, ya, karena diklasifikasikan berdasarkan daya beli. Jadi kalau permintaan efektif itu artinya adalah jumlah barang yang diminta, ya, jumlah barang atau jasa yang diminta pada tingkatan harga tertentu yang disertai dengan daya belinya. Ya, efektif itu namanya. Kalau permintaan potensial artinya permintaan yang sebenarnya didukung oleh daya belinya, namun belum dilakukan, ya. Yang paling sedih nih adalah permintaan absolut. Nah, kalau tadi disertai daya beli, ada daya beli tapi tidak dilakukan pembeliannya atau permintaannya. Nah, kalau absolut ini adalah permintaan yang tidak disertai daya belinya. Kemudian, kalau berdasarkan jumlah yang melakukannya, klasifikasinya hanya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah permintaan individu, yang kedua permintaan pasar atau kolektif. Kalau individu berarti permintaan yang sifatnya personal, ya, perorangan. Tapi kalau pasar, kolektif, namanya kolektif berarti adalah akumulasinya, ya. Paham di situ ya?
Sampai sini paham ya? Berdasarkan daya beli dan jumlah yang melakukan. Paham? Oke, next kita lanjut dulu ya. Oke, kemudian Bu, permintaan terhadap barang jasa itu sebenarnya ada nggak sih yang mempengaruhinya? Ada. Ada beberapa faktor yang menjadi pengaruh, ya, yang mempengaruhi permintaan terhadap barang atau jasa. Kalau di sini yang Ibu tampilkan setidaknya itu ada berapa faktor? Ada 6 faktor yang mempengaruhinya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah harga barang tersebut atau harga barang itu sendiri. Artinya harga barang itu sendiri nanti akan berkaitan dengan yang namanya hukum permintaan, ya. Di mana apabila harga barang atau jasa itu meningkat, maka jumlah permintaannya akan turun. Sebaliknya, kalau harga barang dan jasanya turun, permintaannya malah meningkat. Makanya nanti dibahas lebih lanjut, kalau kita buat dalam bentuk kurva permintaan, slope kurva permintaan itu akan negatif. Ya. Kemudian harga barang lain. Harga barang lain itu mempengaruhi jumlah permintaan. Harga barang lain ini maksudnya adalah harga barang yang sifatnya komplementer dan yang barang sifatnya substitusi. Oke, ada yang tahu arti komplementer itu apa? Ada yang tahu? Komplementer tuh artinya Pelengkap. iya, pelengkap ya. Kalau substitusi berarti pengganti. Oke. Kok bisa, Bu, barang pelengkap dan barang pengganti itu mempengaruhi permintaan? Bisa. Contohnya seperti ini. Kalau barangnya substitusi, ya, contohnya misalnya adalah kopi dengan teh. Kopi dan teh kita anggap merupakan barang yang substitusi, artinya mereka bisa saling menggantikan. Kalau Zaki nggak minum kopi, Zaki bisa minum teh. Kalau nggak minum teh, Zaki bisa minum kopi. Bisa substitusi ya Zaki ya. Misalnya dua-duanya itu bisa menggantikan. Kalau harga barang substitusi dari kopi tadi, si teh tadi mengalami peningkatan, maka jumlah permintaan terhadap kopi akan meningkat. Kenapa? Karena konsumen akan beralih membeli lebih banyak kopi tadi karena tehnya meningkat. Jadi pengaruh barang substitusi itu kenaikan harganya maupun penurunan harganya itu akan berpengaruh terhadap permintaan barang utamanya. Paham ya? Oke. Lanjut kalau barang yang sifatnya komplementer. Tadi Bu tanya, komplementer itu apa? Pelengkap ya? Oke. Artinya pelengkap itu apabila barang pelengkapnya itu mengalami penurunan harga, maka jumlah permintaan terhadap barang utama juga pasti akan meningkat. Paham ya? Oke, baik. Kita lanjut dulu ke pendapatan. Oke, harga barang tersebut, harga barang lain, kemudian pendapatan. Kalau pendapatan itu tentu dan pasti akan mempengaruhi jumlah permintaan. Karena semakin tinggi tingkat pendapatan kita, maka itu akan meningkatkan jumlah permintaan kita terhadap barang atau jasa. Benar nggak? Oke, lanjut ke selera. Selera itu mempengaruhi permintaan, pasti. Ya, misalnya seleranya zaman sekarang, selera anak-anak sekarang sukanya makanan-makanan yang berasal dari Korea, dari Jepang. Kalau sudah seleranya, trennya saat ini adalah makanan-makanan yang berasal dari Korea dan Jepang, maka jumlah permintaan terhadap itu akan meningkat. Selera juga bisa dikaitkan kepada preferensi pilihan sendiri. Kemudian jumlah penduduk. Jumlah penduduk pasti akan mempengaruhi jumlah permintaan. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka jumlah permintaan barang jasanya juga akan semakin bertambah. Kalau populasi jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu semakin banyak, berarti semakin banyak juga permintaan terhadap barang atau jasanya. Jelas itu ya, jadi arahnya pasti akan positif. Dan yang terakhir itu adalah ekspektasi masa depan. Ekspektasi itu adalah bagaimana kamu mengharapkan atau memperkirakan kondisi di masa yang akan datang.
Kalau ekspektasi kamu nih, oh kayaknya harga emas makin hari tiap tahunnya akan bertambah, maka permintaan terhadap logam mulia, emas dan sebagainya juga akan meningkat. Karena apa? Karena ekspektasi kamu harganya nanti ke depan akan naik, ya. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini paham? Paham. Kalau Paham, paham Bu. kita lanjut ya. Sip. Nah, ini kata Ibu tadi hukum permintaan. Kaitannya nanti adalah bagaimana kita membuat kurva permintaannya. Jadi kalau hukum permintaan itu menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat harga suatu barang atau jasa, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut akan semakin berkurang. Sebaliknya, semakin rendah harga barang atau jasa, maka permintaannya terhadap barang atau jasa tersebut akan semakin tinggi atau meningkat. Dengan asumsi, ingat asumsi ya, jangan lupakan asumsinya. Dengan asumsi ceteris paribus, artinya faktor-faktor lain di luar harga barang itu sendiri dianggap konstan. Karena apa? Karena setidaknya ada 5 faktor lainnya yang mempengaruhi permintaan selain harga barang itu sendiri. Apa tadi? Harga barang lain, ya. Kemudian pendapatan, populasi, selera, dan ekspektasi. Artinya faktor di luar harga barang itu dianggap konstan. Itulah hukum permintaan. Untuk fungsi dan kurva permintaan sendiri, karena tadi hukum permintaan kita sudah bahas, maka fungsi permintaannya ya berarti ya adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang dimintanya pada tingkatan harga. Sehingga karena hukum permintaannya sendiri tadi bersifat negatif, maka fungsi permintaannya adalah ID sama dengan A min BP. A min BP. Minus ya, artinya slope-nya negatif. Kenapa? Karena hukumnya tadi menyebutkan semakin tinggi harga, permintaannya turun, semakin turun harga, permintaannya naik. Kalau kita gambarkan dalam kurva permintaan, kalian bisa lihat di layar bahwa pada tingkatan harga, ya, pada tingkatan harga P1, jumlah kuantitas yang diminta adalah sebesar Q1. Kemudian apabila harganya turun dari P1 ke P2, sesuai dengan hukum permintaan tadi, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat dari Q1 ke Q2. Jadi kalau kita tarik garis dari A ke B, akan terlihat kurva permintaan yang berslope negatif yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ini adalah kurva permintaan. Paham sampai sini ya? Oke, jadi jangan salah lagi. Nanti akan berbeda dengan kurva penawaran. Kalau kurva permintaan dia slope-nya negatif, kurva penawaran itu slope-nya positif. Nah, kurva penawaran nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi kalian harus paham terlebih dahulu tentang teori dan hukum permintaan. Sehingga nanti nyambung ke penawarannya akan lebih gampang. Untuk mencari fungsi permintaan dan juga nanti ya untuk pertemuan minggu depan mencari fungsi penawaran juga kita menggunakan rumus. Rumusnya apa? Rumusnya P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Rumus ini harus kalian hafal karena digunakan pada penentuan fungsi permintaan maupun fungsi penawaran. Oke, jadi satu rumus untuk dua teori, ya. Oke. Bagaimana Bu menentukan mana P1, mana P2, mana Q1 dan Q2? Oke, kita lihat lagi balik ke tabelnya. P1 itu 20, P2-nya adalah 40. Kalau P1-nya 20 berarti Q1-nya 100 125. Oke. 25. Q2-nya berarti 105. oke. Paham ya? Kalau udah tahu P1-nya berapa, P2-nya berapa, Q1 dan Q2-nya, maka tinggal kita masukkan rumus saja. Rumus ini tadi. P min P1, P1-nya 20. Per P2 min P1, 40 P2-nya min P1-nya 20. 40 min 20. Sama dengan Q min 125 per Q2 min Q1-nya 105 min 125.
Oke, kalau sudah sampai sini berarti tinggal bagaimana kalian mensederhanakannya saja, ya. P-20 ya P-20 per 40-20 hasilnya 20. Q-125 per 105 min 125, 105 min 125 minus 20. Oke, kalau sudah dapat seperti ini, tinggal dikali silang. Ya. Kali silang antara P-20 dikali dengan minus 20, kemudian sama dengan kali antara Q-125 dengan 20. Jadi nanti akan dapat nilainya P-20 dikali min 20 sama dengan Q-125 dikali 20. Ketika sudah dikali, berarti P dikali min 20, min 20P, min 20 dikali min 20 plus 400, ya. 400. Sama dengan Q dikali 20, 20Q, min 125 dikali 20 adalah minus 2500. Oke. Hati-hati di sini cuma tinggal kali, bagi, tambah, kurang. Tapi kalian harus hati-hati dengan tandanya. Apakah plus atau minus tadi ya, positif atau negatif tadi. Karena nanti akan berpengaruh terhadap hasilnya. Ya. Selepas dari kita kali silang dan kita kali antar bagiannya tadi, maka kita sederhanakan yang mana yang bisa kita sederhanakan. Oke. Min 20P plus 400 sama dengan 20Q min 2500. Bisa kita kelompokkan jadi min 20P plus 400. Min 2500-nya kita pindah ruas jadi plus. Plus 2500 sama dengan 20Q. Min 20P plus 400 plus 2500 jadinya 2900 sama dengan 20Q. Min 20P plus 2900 sama dengan 20Q itu sudah fungsi. Tapi bisa kita perkecil lagi, sederhanakan lagi. Kita bagi 20. Sehingga nanti diperoleh hasil min P plus 145 sama dengan Q. Jadi Q sama dengan A min BP-nya adalah Q sama dengan 145 min P. Oke, gampang ya, jadi tinggal masukin rumus, kemudian masukkan angkanya yang mana P1, P2, Q1, Q2, kemudian dikali silang, disederhanakan, sehingga nanti akan diperoleh hasil akhirnya adalah fungsi permintaannya berapa. Dari contoh soal tadi kita dapatnya fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 145 min P. Jadi kalau kita gambarkan tinggal kita hubungkan aja antara variasi harganya dengan variasi dari jumlah barang yang dimintanya. Ya, kalau di sini pada saat harganya 20, permintaannya 125. Harganya 40, permintaannya itu 105 di titik B. Kemudian harganya 60, permintaan 85 di titik C. Kemudian 80, ya, harganya 80, permintaannya itu 65 di titik D, dan terakhir pada saat harganya 100, permintaannya cuma 45 di titik E. Kalau kita tarik garis maka akan ketemu kurva permintaannya dengan fungsi persamaannya adalah QD sama dengan 145 min P. Oke. Sampai sini paham? Paham ya? Paham. Kalau memang belum paham, boleh nanti ditanyakan kembali. Tapi karena masih matematika dasar ya, masih cuman kali, tambah, bagi, kurang, saya rasa mahasiswa-mahasiswi ibu ini insya Allah paham semua gitu ya. Cuma nanti kalau memang belum paham, silakan ditanyakan ulang. Oke, kita next ya. Ini yang terakhir kita akan belajar tentang pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Oke. Kurva permintaan, ya, apa sih kurva permintaan tadi? Yang menggambarkan atau yang menghubungkan antara jumlah barang yang diminta pada tingkat variasi harga, gitu ya. Kurva permintaan itu sendiri bisa mengalami yang namanya pergerakan dan pergeseran.
Harus kalian pahami bahwa itu adalah suatu hal yang berbeda antara bergerak dan bergeser. Kalau dia bergerak berarti di sepanjang kurva, ya ingat kata kuncinya. Kalau dia bergeser, artinya memang kurvanya bergeser. Bergerak itu di sepanjang kurvanya, kalau bergeser berarti kurvanya bergeser bisa ke kanan ataupun ke kiri. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah apa yang menjadi penyebab pergerakan kurva dan pergeseran kurva permintaan. Oke, kita bahas pergerakannya dulu. Pergerakan kurva permintaan itu terjadi di sepanjang kurva permintaannya akibat dari perubahan harga barang itu sendiri. Kalian bisa lihat di kurva yang sudah Ibu tampilkan, ya. Di kurva ini terjadi pergerakan kurva permintaan dari titik A ke B. Kenapa dari A ke B? Akibat apa, Bu, terjadi pergerakan dari titik A ke B? Akibat terjadinya penurunan harga dari PA ke PB. Sehingga terjadi peningkatan permintaan dari QA ke QB. Jadi di sepanjang kurva ini terjadi pergerakan pada setiap titiknya itu akibat adanya perubahan harganya. Kalau tadi kan dari A ke B, bisa nggak, Bu, terjadi pergerakan dari B ke A? Bisa. Kalau terjadi pergerakan kurvanya dari titik B ke A, artinya terjadi kenaikan harga dari PB ke A, sehingga terjadi jumlah penurunan permintaannya dari QB ke QA. Inilah yang dinamakan pergerakan kurva permintaan dari setiap titik yang ada di kurvanya. Dari A ke B, B ke A. Boleh jadi di setiap titik ini ada, misalnya kita tambahkan lagi titik C, D, E gitu ya di sepanjang kurva ini. Jadi A ke B, B ke C, C ke B, B ke A ya. Variasi perubahan pada sepanjang kurva ini namanya pergerakan. Paham ya? Oke, jadi akibat perubahan harga barang itu sendiri. Bagaimana dengan pergeseran, Bu? Nah, kalau pergeseran lain lagi. Coba kamu lihat gambarnya, bedakan dengan gambar yang tadi. Kalau yang tadi itu cuma di sepanjang kurvanya, tapi kalau pergeseran itu kurvanya memang bergeser. Artinya bisa dari kurva D ke D1 atau dari D ke D2. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kalau kurvanya bergeser, itu akibat apa? Dipengaruhi apa? Kalau pergerakan kurva permintaan diakibatkan oleh perubahan harga barang itu sendiri, kalau pergeseran kurva permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga barang itu sendiri. Selain ya, artinya bisa jadi faktor harga barang lain, pendapatan, faktor selera, jumlah populasi, dan ekspektasi. Jadi kelima faktor lainnya itu yang akan mengakibatkan kurva permintaannya bergeser. Baik itu ke kanan maupun ke kiri. Baik itu dari D ke D1 maupun dari D ke D2. Yang perlu kalian pahami bahwa apabila terjadi pergeseran dari D ke D1, artinya terjadi peningkatan jumlah permintaannya. Tapi kalau dari D ke D2, berarti terjadi penurunan jumlah permintaannya. Sampai sini paham? Oke. Sampai sini? Ya, paham? Ada pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya. Izin, Bu. Oke. Ibu stop share dulu ya. Oke. Silakan. Izin bertanya mengenai faktor yang mempengaruhi permintaan tadi, mengenai pendapatan. Oke, Marcella Tadi ya. kan, ya. Oke, silakan Bu. Marcella. Tadi kan dijelaskan kalau pendapatan itu slope-nya positif. Jadi kalau pendapatan bertambah, maka permintaan bertambah juga.
Mm-mm. Tapi ada nggak ya Bu, misal kalau adanya peningkatan pendapatan, tapi jumlah permintaannya itu tidak bertambah gitu, tidak berpengaruh. Kalaupun ada contohnya barang seperti apa ya Bu? Oke, baik ya. Pertanyaan Makasih Bu. sangat bagus ya, Marcella ya. Jadi teman-teman ya, rekan-rekan semua silakan dipahami bahwa Marcella itu bertanya kurang lebih seperti ini ya, Marcella ya. Ibu, kata Ibu tadi pendapatan itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan yang memiliki arah yang positif. Artinya pendapatan naik, maka permintaan barang jasanya itu pasti akan naik gitu ya. Tapi ada nggak Bu ya barang yang apabila pendapatannya naik malah permintaan barangnya itu turun? Oke ya. Oke. Baik, Ibu jelaskan ya. Jadi sebenarnya ada barang yang bahkan ya harusnya kan kalau berdasarkan teori kita tahu nih barang-barang yang barang-barang itu apabila pendapatannya naik permintaannya akan juga naik gitu. Tapi ada Bu, ada nggak sih Bu barang-barang itu yang permintaannya akan turun walaupun pendapatan kita naik? Ada. Namanya barang-barang inferior. Ya. Jadi ada namanya barang inferior yang bahkan apabila pendapatan kita naik malah permintaannya turun. Contoh barangnya apa sih Bu? Contohnya misalnya sendal jepit. Tuh ya. Misalnya bagi Marcella, sendal jepit itu adalah barang inferior. Artinya ketika Marcella pendapatannya itu meningkat, ya, meningkat terus nih dari bulan pertama, kedua, ketiga, meningkat terus-menerus, maka Marcella tidak akan membeli sendal jepit lagi karena Marcella nggak pakai sendal jepit lagi. Marcella sudah akan beralih menggunakan sepatu yang bermerek misalnya. Sepatu yang lebih bagus kualitasnya maupun lebih bagus harganya. Itu ya, Marcella ya. Permintaannya. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya Marcella ya. Paham Marcella? Cukup? Cukup Bu. Makasih Oke. ya Bu. Oke. Baik, sebelum Ibu menutup kuliah kita hari ini, Ibu pengen bertanya terlebih dahulu. Ada nggak yang bisa menyimpulkan, coba ya, silakan raise hand, yang bisa menyimpulkan kira-kira dari materi kita tadi, definisi dan hukum permintaan itu seperti apa sih? Definisi permintaan seperti apa? Hukum permintaan itu seperti apa? Oke, Bintang ya. Oke, Bintang raise hand, silakan, Bintang. Izin Bu, untuk dari definisi permintaan itu sendiri ialah jumlah barang dan jasa dalam variasi harga tertentu. Sedangkan hukum permintaan ialah di mana semakin tinggi harga barang akan semakin berkurang permintaannya kepada barang tersebut. Sebaliknya, jika harga barang itu turun, maka semakin tinggi permintaan kepada barang tersebut. Namun dengan asumsi kategoris paribus tadi. Oke, baik. Faktor lain dari barang itu adalah konstan. Oke. Itu sekian dari dulu. Baik, terima kasih ya Bintang ya, sudah cukup baik Bintang menyimpulkan tentang definisi dan hukum permintaan sesuai dengan capaian mata kuliah kita hari ini ya. Jadi memang definisi permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang diminta pada tingkat harga tertentu ya. Sedangkan hukumnya tadi seperti yang Bintang sebutkan tadi bahwa hukumnya itu sebetulnya bersifat negatif di mana harga barang dan jasanya tinggi, permintaannya turun, harga barang jasanya turun, maka permintaannya akan naik dengan asumsi, jangan lupa asumsinya ya. Ceteris paribus, di mana faktor lain dianggap konstan. Baik, kemudian coba simpulkan apa aja sih yang menjadi faktor permintaan, faktor yang mempengaruhi permintaan, dan bagaimana kurva permintaan itu? Ada yang mau menyimpulkan? Silakan, yang mau menyimpulkan Liza? Ya Bu. Oke, silakan Liza. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin sedikit menyimpulkan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini mengenai faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah harga barang tersebut, yang kedua harga barang lain, yang ketiga adalah pendapatan, dan keempat selera, yang kelima jumlah penduduk, dan yang terakhir adalah ekspektasi masa depan. Kurva permintaan yaitu kurva yang menghubungkan antara jumlah barang dan jasa yang diminta pada variasi dan tingkatan harga tertentu.
kurva permintaan berslop negatif sesuai dengan hukum permintaan, di mana permintaan semakin sedikit dan semakin rendah harga, maka permintaan semakin banyak. Kurva permintaan bisa bergerak dan bergeser. Nah, pergerakan kurva permintaan dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, sedangkan pergeseran kurva permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan selain harga barang itu sendiri. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bintang dan Liza ya. Kita berikan tepuk tangan secara virtual untuk Bintang dan Liza. Untuk teman-teman sekalian juga, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua juga ya. Berarti alhamdulillah capaian pembelajaran kita sudah baik ya untuk definisi, hukum, kemudian faktor yang mempengaruhi dan kurva permintaan itu sendiri. Setidaknya kalian sudah paham tentang apa aja atau bahasan apa aja yang telah kita bahas hari ini tentang hukum permintaan. Baik, karena kita memiliki keterbatasan waktu ya, jam mengajar kita sudah habis untuk sesi pertemuan kedua kali ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk materi teori penawaran ya dan keseimbangan permintaan dan penawaran. Ibu akhiri perkuliahannya ya, jaga kesehatan selalu. Ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.